Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi segenap warga jemaat di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun berada pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Mari kita menghadap Tuhan, kita beribadah kepadanya. Kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu pagi ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini sampai pada kesudahannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, disadari atau tidak, disengaja ataupun tidak, kita semua
di hadapan Tuhan penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Allah yang suci, Allah yang agung, pada hari ini kami kembali hendak beribadah kepadamu. Tetapi kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan. Ada dosa, pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Menyakiti hati Tuhan pun mungkin juga sesama kami. Ataupun karena kelalaian kami dalam menunaikan kewajiban hidup kami. Kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kuduskan kami pada hari ini, sehingga kami layak beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami, memohon pengampunan dosa ini. Amin. Kepada jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang-orang percaya pada segala abad dan tempat. Kita kembali mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita memasuki pewartaan dan perenungan firman Tuhan. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali melanjutkan kehidupan kami, menikmati segala karunia Tuhan yang baik, terutama hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang di dalamnya kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kembali bersekutu dan menghadap Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tuhan berkati kami pada hari ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami. Dan biarlah firman ini terus-menerus menjadi bahan perenungan bagi kami, dalam kerangka kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, menjalani kehidupan beriman kami di bawah pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, sumber segala kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian kitab suci yang akan kita baca, dengar dan renungkan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah kuambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku
setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa. Sebab itu ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Itu bacaan yang pertama. Dan bacaan yang kedua terambil dari kitab yang sama, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu ia telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anaknya? Menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah mereka yang mendengarkan firman itu dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada Abraham dan Sarah istrinya bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak, seorang putra atau anak laki-laki. Yang menarik di sini, saudara-saudara, adalah bahwa ketika Tuhan berfirman yang memuat janji bahwa Sarah akan mempunyai anak, pasangan suami istri itu, yaitu Abraham dan Sarah, sudah berusia cukup senja, sudah sangat tua. Secara biologis atau secara ginekologis, menurut ilmu kandungan, tidak mungkin lagi Sarah dapat hamil atau dapat mengandung dan melahirkan seorang anak. Karena dikatakan dalam bacaan kita tadi, ia sudah sangat tua bersama dengan suaminya, dan lagi pula ia tidak haid lagi. Tidak ada lagi tanda bahwa ia masih produktif untuk mengandung, untuk melahirkan seorang anak. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, kondisi yang menurut pertimbangan akal sehat logika
Tidak mungkin lagi seorang yang sudah sangat tua, tidak lagi haid, bisa hamil. Tuhan berjanji, Tuhan menyampaikan janjinya kepada keluarga itu bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, ketika Sarah mendengar perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu yang berisi janji bahwa ia akan punya anak, dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa Sarah tertawa. Ia menjadi tertawa karena mendengarkan sesuatu yang menurut akal sehatnya, menurut pikirannya, menurut pertimbangan logisnya adalah hal yang sangat mustahil, hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang tidak lagi punya potensi reproduksi masih bisa hamil dan melahirkan anak? Tetapi Tuhan menegur Sarah. Tuhan berkata kepadanya, mengapa engkau tertawa? Adakah yang mustahil satu hal pun bagi Tuhan? Dan faktanya, saudara-saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disabdakan oleh Tuhan, bahwa pasangan suami istri itu akan mendapatkan anak benar-benar terwujud, benar-benar terlaksana. Abraham dan Sarah dikaruniai anak, lahirlah Ishak yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, dari kisah ini, saudara-saudara, dari pengalaman hidup pasangan suami istri itu kita bisa belajar satu pokok kebenaran firman Tuhan, bahwa bagi manusia banyak hal yang selalu mustahil. Tidak mungkin untuk diharapkan, diperjuangkan, karena potensinya atau peluangnya untuk mewujudkannya sudah sangat tipis atau sudah sangat tidak ada. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk apapun. Apa saja yang Tuhan pikirkan, apa saja yang Tuhan rancang, kehendaki untuk dilakukan, dilaksanakan atas kehidupan manusia, di dalam dan kehidupan manusia, itu pasti terlaksana. Dan itu menjadi nyata bagi pasangan suami istri itu, bahwa janji Tuhan terlaksana di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu satu hal yang penting untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita orang-orang percaya, dalam kerangka kita menjalani keseharian kita, menjalani hidup dan kehidupan kita sepanjang jalan hidup kita, dalam pemeliharaan, dalam pimpinan Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan, bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita harus selalu teguh dalam kepercayaan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan bagi kehidupan kita. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Situasi dan kondisi kehidupan kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang terbatas. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang melimpah dengan kasih karunia. Ia tidak dapat dibatasi oleh apapun ketika Ia mau melakukan sesuatu apa yang dikehendaki untuk kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan, berpikir tentang situasi dan kondisi kehidupan terkini kita sekarang ini, boleh juga kita katakan bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, kenyataan hidup yang sedang kita hadapi sekarang ini, situasi dan kondisi hidup yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi dan kondisi hidup yang benar-benar
dililit oleh kondisi keterbatasan. Kita serba terbatas. Potensi kita sangat kecil untuk melakukan secara maksimal segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan secara maksimal. Adalah sangat mustahil bagi kita untuk menghasilkan atau mewujudkan atau memenuhi sesuatu yang biasa kita hasilkan, wujudkan pada hari-hari yang normal seperti di masa lampau dalam kondisi seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang merasa bahwa benar-benar dalam menghadapi kondisi kehidupan terkini ini merasa benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa, merasa tidak mungkin lagi, ya, tidak mungkin dapat melaksanakan apa yang harus dilaksanakan secara maksimal, mewujudkan apa yang seharusnya diwujudkan secara optimal seperti pada hari-hari saat kita masih dalam kondisi normal. Nah, sehingga dengan demikian saudara-saudara, tidak sedikit orang-orang yang mulai merasa putus asa, merasa khawatir secara berlebihan. Bahkan ada yang merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak dapat merubah keadaan kita, keadaan yang buruk sekarang ini dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat menjadi keadaan yang baik. Seperti itu pengalaman kemanusiaan kita, seperti itu kita merasakan situasi dan kondisi kehidupan terkini kita. Tidak sedikit orang yang berkata mustahil, tidak logis kita mau mencapai ini, mengerjakan ini, mendapatkan ini, sekalipun ada janji Tuhan bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan alam, sekalipun ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita senantiasa, tetapi tidak sedikit orang yang mulai merasa bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, bagi kita orang percaya, bagi kita orang beriman, saudara-saudara, penting artinya kita menarik garis perenungan dari bahagian firman Tuhan ini, menarik garis inspirasi, motivasi bagi diri kita bahwa Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha kuasa, maha kasih, yang kemahakuasaannya tidak terbatas. Pada diri kita ada potensi yang kecil, pada diri kita ada keterbatasan, ada ketidakmampuan, ada realitas ketidakmungkinan bagi kita untuk melakukan banyak hal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Apa yang Tuhan inginkan, rencanakan untuk dilakukan atas kehidupan kita, di dalam dan melalui kehidupan kita, itu pasti akan terlaksana. Dan karena itu mari kita belajar untuk percaya pada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, bahwa situasi dan kondisi kehidupan kita sekarang ini yang tidak mungkin bagi kita, yang mustahil bagi kita untuk mengharapkan banyak hal di hari-hari kemudian, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita, Tuhan akan melaksanakan apa yang dijanjikannya bagi kita, bahwa Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, sekarang kita susah, sekarang kita sulit, tetapi lewat kesulitan ini
Di balik kesulitan ini, di balik kesusahan ini ada maksud Tuhan yang baik. Dan kita percaya itu bahwa Tuhan akan melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap kuat di dalam percaya kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, pada kuasa Tuhan, kasih karunia Allah yang melimpah, yang tidak terbatas atas kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali menyatakan syukur kita lewat persembahan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali meneguhkan iman percaya kami untuk percaya pada janji kuasa kasih Allah yang tidak terbatas di tengah-tengah kehidupan kami, bahwa realitas kehidupan, situasi dan kondisi kehidupan yang kami hadapi dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, terutama pada hari ini, adalah kenyataan hidup yang di dalamnya kami sadar akan segala keterbatasan kami, kekurangan kami. Kami sadar bahwa kemampuan kami untuk berbuat maksimal, optimal, potensinya sangat kecil. Kami dililiti oleh kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran untuk beraktivitas. Tetapi kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan bagi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami,
benar-benar akan terus-menerus terlaksana dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di surga, ajarlah kami untuk tidak kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, tidak kehilangan integritas keberimanan pada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber hidup dan kehidupan kami. Tuhanlah sang pemelihara, penuntun kehidupan, yang berkuasa secara absolut, yang kekuasaannya tidak terbatas, yang kasih karunia-Nya melimpah atas kehidupan kami. Kami datang bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini, atau sedang mengenang segala perbuatan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati sukacita dan bahagia mereka. Berkati jemaat-Mu yang masih sedang dalam kondisi sakit. Kekasih kami Bapak YB Pamuso, orang tua Bapak dan Ibu Rapang, Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Mangin, anak Arjen Robin, Ibu John Pasai, Bapak Tangdi Lalo, Bapak Tangdi Ongga, Mama Nesar, anak kekasih kami putri dari Bapak Lukas Sampe, dan segenap warga jemaat yang masih dalam kondisi sakit. Kami mohon kehadiran Tuhan untuk melawat mereka, memberkati mereka. Berkati jemaat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Sekalipun mereka sekarang ini berada dalam kondisi yang serba terbatas untuk berbuat menopang pekerjaan Tuhan, tetapi kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan tetap mengiringi perjalanan kehidupan kami semua, dan karena itu kami tetap akan kuat di dalam percaya kepada Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan yang terus-menerus akan terlaksana di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kami terus mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang masih menderita sakit, baik di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi karena pandemi corona ini. Tuhan menghibur, lindungi masyarakat-Mu ya Tuhan, warga negara kami, bahkan seluruh umat Tuhan dari bara bahaya. Berkati pemerintah kami dan semua aparat, jajaran pemerintahan yang bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan global ini, bersama-sama dengan semua pemimpin-pemimpin negara. Tuhan tolong kami, supaya kami kembali dalam situasi dan kondisi yang normal, dapat beraktivitas dan dapat menjadi pribadi yang produktif. Roda perekonomian bangsa dan negara kami kembali berjalan dengan normal. Tuhan pun menghadirkan damai sejahtera bagi kami semuanya. Kami percaya akan janji Tuhan bahwa apa yang menurut kami sekarang ini mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil, dan karena itu kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala kami yang baik, dan kami tidak akan kekurangan satu hal pun. Bapa yang di surga, kami serahkan persembahan syukur kami pada hari ini. Tuhan berkati, peliharakan anak-anak kami, generasi muda kami yang sedang dalam masa studi, yang sedang dalam masa mencari pekerjaan, atau sedang berpikir untuk menciptakan peluang-peluang usaha dengan usaha-usaha yang kreatif, dimanapun mereka berada, termasuk bagi pemuda-pemudi kami yang berada di perantauan, yang sedang mencari pekerjaan, sedang bekerja. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang pekan ini. Tuhan melindungi kami dari segala hal yang buruk. Tuhan menghibur kami, menguatkan kami, mengaruniakan semangat bagi kami untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sempurnakan doa syukur jemaat-Mu, permohonan-permohonan kami, harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat bangkit berdiri. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Amin.